وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kembali bisa bersama-sama, tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Seperti biasa, mari kita baca suratul Infitar. Wa idzal qubur bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka ya'lamuna ma taf'alun yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibi. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ayat yang ketujuh dari surat Al-Infitar. Lanjutan dari Birabbikal Karim. Dari itu Birabbikal Karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala wa tubsiru, lan ningali sapa sira. Fa'adalak ay sayyaraka, tegese ndadekaken sapa Allah ing sira mu'tadilan ingkang saya iku mu'tadilan kang sedengan, mutanasibal khilqati kang serasi penciptaane, min ghairi tafawutin saking tanpa ana perselisihan. Fi ayyi apa Allah ing sira. Qauluhu utawi dawe Allah fi ayyi suratin iku yata'allaku berkaitan apa qauluhu bi rabbik. Kalau ada rabbika diperbaiki bi rabbik kelawan lafaz rabbik. Ai wada'aka tegese nyelehaken sapa Allah ing sira fi suratin ing dalam bentuk iqtadatha kang wis nentokaken ing surah apa masyiatuhu kersane atau kehendake Allah, min husnin nyatane saking bagus, wa tulin lan dhuwur, wa dzukuratin lan lanang, wa syabahin lan serupa bi ba'dil aqaribi kelawan sebagiane pira-pira kerabat. Hadirin rahimakumullah, telah dijelaskan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai orang kafir, al-insan yang dimaksud orang kafir, apa yang membuat kamu itu tertipu? Yang membuat kalian itu tertipu bi rabbikal karim, bahwa Allah itu tidak menyiksa kalian di dunia ini, kemudian menjadikan kalian itu tertipu oleh hal itu, sehingga kalian
terus-menerus melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peluang kepada kalian di dunia ini sehingga kalian kufur pun tidak diazab di dunia ini. Meskipun kalian itu berbuat dosa, maksiat, kalian dibiarkan di dunia ini tanpa ada azab yang menimpa kalian. Kemudian kalian menjadi dalam kekufuran dan kemaksiatan. Diberikan waktu untuk bertaubat, bukan justru digunakan bertaubat, tetapi justru digunakan untuk menjadi dalam kekufuran dan kemaksiatan. Nah ini, jadi sesungguhnya tidak diazabnya seseorang yang melakukan kekufuran dan azab di dunia ini sebenarnya adalah waktu. Allah memberikan waktu kepada mereka untuk kemudian kembali kepada Islam. Yang kafir bisa kembali kepada Islam. Yang mereka melakukan maksiat-maksiat bisa segera bertaubat. Ada waktu. Tetapi justru itu dianggap sebagai hal yang dianggap sebagai hal yang dipahami bahwa berbuat kufur dan maksiat itu enggak apa-apa. Buktinya enggak ada risiko, buktinya enggak ada akibat, buktinya enggak ada azab yang menimpa mereka ketika di dunia. Nah, sehingga mereka justru berbuat lebih banyak lagi kekufuran dan kemaksiatan. Alladzi khalaqaka fasawwak. Ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dulu kita enggak ada, kemudian kita menjadi ada. Yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, tetapi segala sesuatu selain Allah, Allah yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Bukan hanya fisiknya, tetapi perbuatannya itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Tetapi penciptaan manusia itu berbeda dengan penciptaan selain manusia, makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, atau jin atau yang lainnya. Apa perbedaannya? Bahwa manusia diciptakan itu dengan sempurna, dengan penciptaan yang paling bagus. Dalam ayat yang lain disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Enggak ada makhluk yang penciptaannya lebih bagus, lebih indah dari manusia. Di dunia ini. Nah, di dunia ini. Nah, binatang seperti itu kita lihat. Nah, kita lihat binatang nggak ada yang ganteng sama sekali. Nah, kemudian juga jin juga meskipun kita nggak pernah lihat jin, nah, tetapi katanya juga jin itu bentuknya tidak seperti manusia dan lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penciptaan manusia itu manusia bukan hanya dijadikan sebagai dari sisi bentuk, dari sisi penciptaan itu sempurna, tetapi semuanya seimbang. Apa yang ada di manusia ini semuanya seimbang, menjadikan manusia itu terlihat sempurna dari sisi penciptaannya. Kalau misalnya kita diberikan tangannya seimbang, nggak panjang sebelah. Kalau seandainya tangan kita yang satu pendek, yang satu panjang, kan kurang, ketampanannya kurang. Misalnya ada perempuan cantik, terus ternyata tangannya panjang sebelah, itu berkurang kecantikannya, iya kan? Kesempurnaan penciptaannya itu berkurang.
Mata juga sama, kanan sama kiri ini sama. Kalau seandainya yang sini besar, yang sini kecil, itu juga jelek, orang jadinya jelek. Meskipun putih, hidungnya bagus misalnya, bibirnya bagus, tapi matanya yang satu besar, yang satu kecil. Itu juga sudah jadi jelek jadinya. Itu ya. Telinga, nah, bentuknya seperti ini. Seandainya telinga, ini misalnya menghadap ke atas, atau yang satu di sini, yang satu di sini misalnya. Yang satu di pinggir sini, yang satu di jidat sini. Jadinya orang juga jelek. Nah, jadinya juga jelek. Makanya katanya jin itu ada yang matanya di tengah sini, ada yang matanya di sini. Itu jadi jelek. Manusia diciptakan tidak seperti itu. Diciptakan, dikatakan fasawwaka fa'adalak. Diciptakan memiliki indera, bisa melihat, bisa mendengar, dikasih tangan, dikasih kaki, dan postur tubuhnya juga mu'tadil, juga sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian manusia itu diciptakan dalam keadaan dia berdiri tegak, bisa berdiri. Beda dengan binatang. Binatang tidak berdiri. Dia begini, binatang seperti kucing atau ayam atau kambing, sapi, dia kan nggak bisa berdiri begini, nggak bisa tegak. Beda dengan manusia yang bisa berdiri dengan tegak. Dan itu luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Seandainya, coba dibayangkan seandainya manusia itu seperti kambing misalnya, kalau berjalan begini misalnya, maka resikonya akan semakin besar. Aktivitas manusia itu kan lebih dibandingkan dengan aktivitas binatang. Aktivitasnya banyak. Seandainya manusia itu berjalannya tidak tegak misalnya, maka resikonya sangat besar. Kalau misalnya kesandung, itu yang kena matanya. Atau kalau misalnya, iya kan, kalau misalnya ada kotoran, yang kena adalah kepalanya, mukanya yang kena. Misalnya ada tai, langsung kena. Sehingga manusia dengan dia berdiri itu terjauhkan dari kotoran, dari bahaya. Itu semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang itu yang seharusnya difikirkan oleh manusia sehingga dia bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dari sisi khilqah, penciptaannya itu sempurna, artinya sempurna itu yang paling bagus dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian manusia itu diberikan akal. Diberikan akal yang itu tidak diberikan kepada binatang. Binatang dia nggak punya akal untuk berpikir. Manusia itu diberikan kelengkapan panca indera. Kelengkapan indera. Indera itu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bagi manusia untuk memiliki pengetahuan. Sehingga manusia itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang luas, sehingga manusia ini bisa menguasai dunia ini. Dunia ini di bawah kendali manusia, bukan di bawah kendali binatang. Meskipun singa itu hebat dari sisi kekuatannya, tetapi singa bisa ditundukkan oleh manusia. Meskipun ular itu membahayakan, tetapi ular itu bisa ditangani oleh manusia. Artinya sekuat apapun binatang itu masih kalah dengan manusia. Karena apa? Karena otaknya. Karena apa? Akal manusia. Meskipun akal letaknya di sini, di dalam hati. Jadi itu yang dimiliki manusia. Modal utamanya itu. Kalau manusia itu gunung aja bisa jadi bisa rata oleh manusia. Di Makkah, di Madinah itu banyak gunung yang dulu gunung sekarang sudah jadi biasa, daratan biasa sudah
berdiri hotel-hotel dan sebagainya. Padahal dulu semuanya itu adalah gunung. Gunung bisa dihabisi oleh manusia. Gunung bisa dibelah jadi jalan tol di Indonesia ini. Kalau kita melihat jalan tol di Jawa Tengah itu antar gunung ke gunung jalan tolnya. Gimana itu bangunnya? Kalau nggak pakai otak itu nggak bisa. Kalau nggak pakai akal manusia nggak bisa. Itulah kehebatan manusia diberikan bekal indera oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan. Modal pertamanya adalah 5 indera, 5 indera, yaitu penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian perasa, kemudian ini yang perasa ya, ini penciuman. Itu modal untuk seseorang mendapatkan pengetahuan. Seseorang tahu ini bulat, ini lonjong, ini kotak, ini jelek, ini tampan. Dengan apa kok bisa tahu? Dengan penglihatan. Kalau seseorang nggak memiliki penglihatan, dia nggak bisa. Seseorang tahu, oh ini putih, ini kuning, ini hitam. Tahunya dari mana? Dari penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu ya suaranya merdu, suaranya enggak merdu, suaranya jelek. Itu dari mana? Dari pendengaran. Dari pendengaran. Kita bisa dengan pendengaran kita bisa mendapatkan ilmu. Kita tahu ini halus, oh ini kasar. Itu dengan apa? Dengan perabaan, apa istilahnya itu ya? Kita tahu ini asin, ini manis, itu dengan perasa. Baunya busuk, baunya wangi, itu dengan penciuman. Nah, itu indera itu modal yang Allah berikan kepada manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Dari maklumat-maklumat yang didapatkan dari dari indera yang 5 itu, kemudian manusia diberikan akal. Nah, manusia diberikan akal. Dengan akal itu, manusia itu bisa merangkaikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Yang disebut dengan proses berpikir. Berpikir. Dengan modal pengetahuan. Karena orang kalau nggak punya pengetahuan, nggak bisa berpikir. Meskipun dia punya otak, meskipun dia punya akal, tetapi dia nggak bisa berpikir. Untuk berpikir, seseorang harus punya modal. Kalau orang itu misalnya buta, tuli, itu hampir dipastikan jadinya bodoh. Kenapa? Karena dia nggak bisa mikir, nggak bisa mikir. Karena dia nggak bisa, nggak memiliki modal untuk berpikir. Karena berpikir itu membutuhkan maklumat. Karena berpikir itu artinya proses menggabung-gabungkan menggabung-gabungkan maklumat. Maklumat itu pengetahuan yang dihasilkan dengan panca indera. Nah, ditambah lagi kalau orang Islam itu maklumat-maklumat yang didapatkan dari Al-Quran dan hadis. Itu maklumat pengetahuan yang didapatkan dari Quran, hadis, kemudian maklumat yang didapatkan dari indera, kemudian dirangkai-rangkai, maka nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan ilmu. Yang dalam bahasa modern itu adalah penelitian. Nah, penelitian itu proses berpikir atau riset, namanya riset. Ada riset yang kemudian menghasilkan hal-hal yang baru. Dari situ manusia kemudian bisa menguasai bumi ini, menguasai dunia ini. Nah, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, Yang seharusnya manusia menyadari tentang hal itu, bahwa manusia itu beda dengan binatang. Manusia itu beda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Penciptaannya itu sempurna, dibuat yang paling bagus, yang paling lengkap. Kelengkapan manusia itu semuanya tercukupi.
Kemudian manusia itu dikatakan mu'tadilan, dia sedang. Kemudian dari sisi penciptaannya serasi semuanya, tanpa ada tafawut, nggak ada perbedaan seperti tadi kita contohkan. Kakinya juga sama antara kanan sama kiri. Kalau seandainya yang satu panjang satu pendek juga repot jalannya. Yang satu besar yang satu kecil juga repot. Semuanya serasi. Kamu lihat kakinya serasi, tangannya serasi, matanya serasi, telinganya serasi. Semuanya serasi. Badannya juga serasi, antara kepala, badan, kaki. Sebagian orang ada yang diciptakan oleh Allah kepalanya kecil, badannya besar. Itu juga nampak nggak serasi. Tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala penciptaan manusia itu diciptakan dengan serasi. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuknya itu sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dibuat misalnya cantik, tampan, sebagian jelek, sebagian tinggi, sebagian rendah, sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Itu adalah sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejelek-jeleknya manusia itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan binatang. Misalnya ada manusia yang colek, coba dibandingkan dengan kera, masih tampanan dia, masih bagusan dia. Artinya memang manusia, dan itu relatif sebenarnya ya, relatif. Ketampanan dan kecantikan itu diciptakan oleh Allah, itu relatif dalam pandangan orang lain, dalam pandangan orang lain. Kalau orang-orang misalnya mereka berkulit hitam atau apa, dalam pandangan sebagian kita yang berkulit putih jelek, tapi sesama mereka cantik-cantik dan tampan-tampan. Buktinya mereka menikah satu dengan yang lainnya. Nah, berarti kan secara zahir mereka menilai, oh itu perempuan cantik, kemudian dinikahinya. Oh itu laki-laki tampan, kemudian dia mau dinikahi. Itu sesama mereka. Berarti kan ada kriteria sendiri mereka tentang masalah cantik atau tidak cantik, tampan atau tidak tampan. Di antara kita juga demikian. Jadi dijadikan itu sebagai sesuatu hal yang relatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Wa syabahi bi ba'dil aqarib, sebagian itu diciptakan oleh Allah itu serupa dengan kerabatnya. Nah, kadang mirip sekali, anak sama bapaknya itu mirip sekali, kadang enggak begitu mirip, kadang mirip dengan ibunya. Kadang persis, ngomongnya persis, jalannya persis, gerak-geriknya persis sama bapaknya. Kadang adik sama masnya juga persis, serupa. Apalagi kalau kembar. Nah, itu mirip sekali, sulit untuk membedakan di antara dua orang. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, kadang tetapi selalu beda. Ada kemiripan tapi selalu ada perbedaan. Meskipun seseorang itu kembar dan persis, tapi kalau orang sudah terbiasa itu sudah bisa membedakan. Oh ini si fulan, ini si fulan. Kalau sekilas kita nggak bisa membedakan. Karena itu selalu ada, bahkan bukan kerabat pun itu ada kemiripan. Ada kemiripan. Sehingga sering kalau di TV itu ada orang-orang yang mirip Pak Jokowi, ada orang yang mirip Pak Prabowo, ada yang mirip Gus Dur. Memang mirip betulan. Itu semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Tetapi tetap berbeda. Nah, tetap ada perbedaan di antara mereka. Nah,
Allah yang menjadikan itu semuanya. Bentuk kita itu adalah seperti yang Allah kehendaki. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Artinya bukan kita yang milih, bukan kita yang milih, tapi kita diciptakan dalam bentuk ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita nggak pernah milih. Sebelum kita ada nggak pernah milih, saya pengen kayak begini bentuknya, nggak pernah. Juga bukan orang tua yang memilih, bukan bapak dan ibu yang milih. Semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu itu kan sama sekali tidak menciptakan, sama sekali tidak menciptakan apa-apa. Bapak dan ibu keduanya melakukan hubungan suami istri, Allah yang menciptakan, Habis itu kan nggak ngapa-ngapain. Ayah dan ibu itu tidak menciptakan anak, tidak menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya dari sisi bentuknya. Makanya kan bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Tetapi anak bagi orang yang tua ya tetap paling ganteng. Anak saya paling ganteng, ini ganteng dewe dan sebagainya. Meskipun sebenarnya ya beda dengan tetangganya, tapi karena anaknya ya kayak apapun tetap yang paling ganteng, tetap yang paling cantik karena anaknya. Tetapi kan beda-beda, itu kan nggak sesuai. Artinya nggak berdasarkan permintaan, tidak berdasarkan pesanan. Saya pengen punya anak yang kayak begini misalnya, kayak artis fulan misalnya, ya nggak bisa. Lahirnya ya tetap mirip. Kalau mirip kadang mirip bapaknya atau mirip ibunya. Kalau bapaknya misalnya hitam, ibunya hitam, pengen punya anak putih misalnya, sulit. Sulit. Meskipun bisa jika Allah berkehendak, dan itu terjadi. Ada yang terjadi. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Itu pernah di zaman Nabi pernah terjadi yang seperti itu. Sehingga kemudian suaminya curiga sama istrinya. Ini kok anaknya hitam, nggak kayak kami. Jangan-jangan berselingkuh, kemudian ini anak orang lain. Sehingga kemudian ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawabnya, coba dilihat kakek-kakeknya dulu. Mungkin itu serupa dengan kakek-kakeknya. Ada yang serupa dengan kakek-kakeknya dulu. Bapak ibunya memang nggak kayak begitu, tapi dulu mungkin ada di antara kakek-kakeknya itu yang hitam seperti anak kamu itu. Tidak serta-merta kemudian menuduh istrinya itu telah berselingkuh, berzina misalnya. Karena nggak serupa dengan bapaknya atau nggak serupa dengan ibunya misalnya. Jadi bentuk kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang dipahami dari fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jadi Allah itu membentuk manusia dalam bentuk tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki manusia. Kalau seseorang bisa pesan bentuknya masing-masing, ya mungkin nggak ada orang jelek di bumi ini. Semuanya pesan yang bagus. Nanti yang cantik, yang tinggi misalnya, yang badannya bagus. Semuanya pesannya begitu. Tetapi itu bentuk ini bukan pesanan. Ini bukan pesanan. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boneka bisa berpesan, misalnya boneka yang kayak apa. Tapi kalau manusia tidak bisa dia pesan. Nah, kita nggak bisa pesan karena kita belum ada. Gimana kita mau pesan sebelum kita ada? Ya kan? Orang tua kita juga nggak bisa pesan. Anak saya pengen anak bentuknya kayak begini. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu.
Semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadinya pasti terjadi, tidak bisa dielakkan. Karena itu kita jangan merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang diharamkan adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidung begini, ya udah, diterima saja. Nah, diterima saja. Kita diberikan mata seperti ini, diterima. Dikasih bibir seperti ini, diterima. Nggak usah dioperasi. Nggak usah dioperasi, dirubah. Kita diberikan badan seperti ini, ya ikhtiarnya bolehlah senam atau misalnya olahraga biar badannya bagus. Nah, itu tapi bukan dengan merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena sekarang di zaman modern banyak manusia yang merubah fisiknya. Bahkan sebagian laki-laki itu dirubah jadi perempuan, atau perempuan dirubah fisiknya jadi fisik laki-laki. Nah, itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Ada orang yang nampak cantik sekali, padahal asalnya sebenarnya tidak, atau sebaliknya. Jadi apa bentuk yang kita miliki sekarang ini, itu semuanya adalah sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya ada hikmah tertentu. Kita itu nggak pernah memilih akan dilahirkan dalam bentuk seperti apa, akan dilahirkan dengan nasab seperti apa, akan dilahirkan di suku apa, akan dilahirkan di tempat yang mana. Itu kita nggak pernah memilih itu. Nah, nggak pernah, karena semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita bisa memilih, maka kita ya memilih menjadi keturunan Nabi misalnya, dengan postur tubuh yang tampan. Kalau kita bisa memilih, kita milihnya lahir ya di Madinah saja, di Al-Madinah Al-Munawwarah atau di Makkah, karena di sana tempat yang mubarakah. Kalau kita bisa memilih misalnya, maka kita bisa memilih waktu kelahiran kita. Kita minta lahirnya di zaman Nabi saja. Tapi kita nggak bisa memilih itu. Itu semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita baru tahu setelah terjadi bahwa kita dikehendaki oleh Allah dalam bentuk seperti ini. Kemudian lahir di abad ini, di tahun ini, kemudian kita dijadikan sebagai anaknya fulan yang misalnya petani, bukan pejabat atau bukan seorang ulama besar misalnya. Kemudian kita dilahirkan di tempat sebagai orang Jawa, sebagai orang Melayu, sebagai orang Batak, itu bukan sebuah pilihan. Karena itulah maka kita harus menerima itu semuanya, menerima semua apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Enggak boleh seseorang itu protes. Protes terhadap takdir Allah itu bisa menyebabkan kekufuran, al-i'tirad. Nggak boleh seseorang, ya Allah, kenapa kamu ciptakan saya jadi orang Jawa misalnya, harusnya kan saya jadi orang Arab misalnya. Nggak boleh seseorang bertanya dengan nada protes, ya Allah, kenapa kamu jadikan saya laki-laki, saya pengen jadi perempuan. Nggak boleh dia bilang begitu. Kalau nadanya untuk protes, itu bisa menjadi kufur seseorang. Ya Allah, kenapa sih kamu jadikan hidung saya pesek misalnya. Protes kepada Allah. Nggak boleh. Terima saja.
terima saja. Semuanya ada hikmahnya. Kalau dia bertanya tentang hikmah, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia protes, itu yang bermasalah. Kalau dia bertanya, ya Allah, apa hikmah saya Engkau jadikan hidung saya seperti ini? Dipikir-pikir ternyata nanti ada hikmahnya. Pasti akan ada hikmah, karena setiap sesuatu itu ada hikmah. Allah menciptakan itu ada hikmah yang kadang kita mengetahuinya, kadang kita tidak mengetahuinya. Misalnya tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh. Kemudian dia baru tahu hikmahnya. Seandainya hidung saya mancung, mungkin hidung saya patah mungkin. Karena kalau jatuh hidungnya dulu yang kena. Karena pesek akhirnya aman misalnya. Itu hikmah-hikmah yang mungkin yang itu pasti selalu ada. Kadang kita tidak mengetahuinya saja. Seseorang misalnya dilahirkan dari orang yang miskin misalnya, pasti ada hikmahnya. Semuanya ada hikmah bagi manusia. Tinggal manusia itu tahu apa tidak, manusia itu kemudian berpikir atau tidak tentang hikmah dari setiap yang Allah ciptakan pada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jadi apapun itu, apapun min husnin, apakah dia cantik, tampan atau jelek, tul, panjang, tinggi atau pendek, dzukuratin, laki-laki atau perempuan, itu semuanya sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau yang dikehendaki oleh kedua orang tua. Dan manusia, orang tua memiliki kehendak. Sehingga kadang orang tua ketika misalnya hamil, dia membaca surah Yusuf dengan harapan nanti anaknya tampan, ganteng. Dia membaca surah Maryam biar nanti anaknya cantik dan salihah misalnya. Itu usaha dia. Tetapi apa yang lahir nanti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia memang ditakdirkan tampan dengan sebab dia membaca surah Yusuf. Bisa jadi. Kan ini sebab akibat. Dalam catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu kan tertulis ada yang mu'allab. Jika ibunya rajin baca surat Yusuf, nanti anaknya tampan. Jika enggak ya pas-pasan misalnya. Lalu nanti akhirnya ternyata ibunya rajin baca surat Yusuf. Akhirnya ternyata apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah maka terjadi. Kalla rad'un wa zajrun. Rad'un wa zajrun sama itu artinya larangan. Lima dalla karena barang dalla kang nuduhaken alaihi ing atase rad'un wa zajr apa ma barang qablahu kang ing dalem sadurunge kalla min ightirarihim saking ketipune wong-wong kafir billahi kelawan Allah taala. Artinya tertipu di sini maksudnya bukan Allah menipu, tetapi dia tertipu oleh kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tertipu oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan diberikan kesempatan untuk bertaubat. Dia diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam agama Islam dengan dia tidak diazab dengan kekufuran dan kemaksiatannya, tetapi dia malah justru dia tertipu oleh hal itu, oleh kesempatan itu. Dan memang sebagian orang itu baru tahu tentang sebuah kenikmatan setelah kenikmatan itu hilang. Seperti nikmat
kesehatan dan waktu, kesempatan. Itu kadang baru baru dia kehilangan, merasakan nikmatnya, merasakan pentingnya setelah nikmat tersebut hilang. Kalau orang itu sehat, itu kadang kita ini males mau misalnya menjaga kesehatan, itu males. Tetapi begitu seseorang sakit, kita lihat bagaimana usaha dia. Kalau kita masih sehat, masih muda, kadang dia nggak mau menjaga kesehatan, makannya nggak terkontrol, nggak mau makanannya, olahraganya nggak mau. Itu. Tetapi ketika kesehatan itu hilang, dia jatuh sakit, kemudian dia merasakan betapa nikmatnya sehat itu. Ketika dia sehat, dia nggak mau menjaga kesehatan itu. Tetapi ketika dia sudah jatuh sakit, baru kemudian dia tahu tentang betapa pentingnya sebuah kesehatan. Karena itu kalau kita lihat orang-orang yang senam, orang-orang yang jalan-jalan pagi, itu rata-rata orang sakit. Iya, orang sakit. Orang yang sudah kena stroke, orang yang sudah kena penyakit itu biasanya pagi. Kalau pagi ini rajin dia jalan-jalan. Karena udah kena dia, merasa bahwa kesehatan itu penting. Tapi bagi yang muda-muda sehat, pagi malah untuk tidur. Padahal semestinya untuk olahraga atau untuk senam dan sebagainya, menjaga kesehatannya. Makan enggak difikirkan tentang kesehatan. Tetapi ketika dia sudah sakit, udah dia makannya hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Makanan yang bisa menyebabkan itu darahnya naik atau gulanya naik, tidak dimakan. Padahal waktu muda dia sudah nggak peduli makanan apa saja itu dimakan. Padahal seandainya dia sudah jaga-jaga, sudah berhati-hati sejak muda, maka dia bisa kesehatannya bisa terjaga sampai tua. Dia akan bisa menikmati kesehatan itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya gambaran, perbandingan bahwa sering seseorang itu ketika diberikan peluang itu justru nggak dimanfaatkan. Ketika peluang itu habis, baru dia menyesal. Orang-orang kafir, mereka diberikan kesempatan di dunia, diberikan kesempatan untuk masuk Islam. Mereka nggak segera begitu kafir, kemudian dia langsung kena petir misalnya. Enggak. Ada orang misalnya mencaci maki Allah, kemudian langsung ada petir langsung terbakar misalnya dia. Enggak seperti itu kan? Tidak seperti itu di dunia ini. Misalnya ada orang menghina Nabi, langsung mulutnya busuk misalnya. Enggak ada yang kayak begitu di dunia ini. Meskipun ada juga, tapi itu satu-satu. Kebanyakan tidak. Ada sebagian orang malah ngaku menjadi Tuhan. Itu hidupnya juga lama. Kekuasaannya juga semakin besar. Seperti Fir'aun, Namrud. Itu kan dia bukan hanya menghina Allah, dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi dibiarkan oleh Allah, diberikan waktu. Tapi sampai pada akhirnya diazab juga. Itu untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Dari umatnya Nabi Muhammad ada yang ngaku jadi Tuhan, ada yang ngaku jadi Nabi, ada yang ngaku jadi wali, ada yang menipu orang. Itu diberikan kesempatan untuk dia mau masuk Islam, untuk mau bertaubat. Tapi ya itu, sebagian mereka nggak merasa itu, justru tertipu oleh kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Bal tukadzibuna biddin, bil jaza, biddin ay bil jazai, kelawan balasan, wal hisab bilan hisab. Taz'umuna nyongko sapa sira kabeh annahu sak temene al jaza wal hisab iku ghairu kainen ora ana. Tsumma a'lamahum nuli aweh weruh ing
wong akeh anna a'malahum sak temene amal-amale wong iku mahfudhatun den jaga. Faqala wa inna 'alaikum lahafizin ay minal malaikati tegese saking pira-pira malaikat yahfazuna kang padha jaga sapa para malaikat alaikum ing atase sira kabeh a'malakum ing pira-pira amal sira kabeh kiraman kang mulya-mulya kabeh ala rabbihim ing atase pangerane hafizin katibin yaktubuna padha nulis sapa malaikat a'malahum utawa hafidin a'malahum ing pira-pira penggawene sira kabeh a'malakum ing pira-pira penggawene sira kabeh ya'lamuna padha ngaweruhi sapa hafidin ma ing barang taf'aluna kang nglakoni sapa sira kabeh min khairin nyatane saking kebagusan wa syarrin lan perkara kang ala fayaktubunahu nulis sapa katibin alai ing khair wa syarr alaikum ing atase sira kabeh. Hadirin rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi. Kalian itu mendustakan, kenapa kalian itu mendustakan agama? Mendustakan bukan agama di sini ya. Keliru. Ad-din di sini yang dimaksud al-jaza. Al-jaza wal hisab. Seperti dalam Maliki Yaumiddin. Yaumiddin artinya yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab. Jadi ad-din di sini artinya bukan agama, tetapi al-jaza wal hisab. Kalian mendustakan hari pembalasan. Kalian mendustakan adanya pahala, adanya azab. Kalian mendustakan adanya hisab. Kalian menyangka itu enggak ada. Padahal itu ada. Setiap apa yang kalian lakukan itu nanti akan ada balasannya, akan ada hisabnya di hari kiamat nanti. Ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat, semuanya ada balasannya nanti di akhirat. Tapi kalian mendustakan itu, itulah yang menjadikan kalian itu kemudian terlena dalam kekufuran dan kemaksiatan. Karena kalian nggak percaya adanya hisab. Karena kalian nggak percaya terhadap adanya pembalasan. Kalau orang itu nggak percaya bahwa setiap amal kebaikan yang dia lakukannya nanti ada balasannya yang menyenangkan di akhirat, dia nggak beramal kebaikan. Seseorang kalau dia nggak percaya bahwa setiap keburukan yang dilakukannya nanti ada balasan azabnya, maka dia tetap akan berbuat kemaksiatan. Permasalahannya di situ bahwa mereka, orang-orang kafir itu, mereka mendustakan adanya pahala dan azab. Mereka juga mendustakan adanya hisab, menganggap itu semuanya nggak ada. Makanya mereka bebas, merasa bebas melakukan apa saja di dunia ini. Ditambah lagi nggak ada konsekuensi langsung, nggak ada akibat langsung dari kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi mereka pertama mereka memang nggak percaya adanya akhirat, nggak percaya adanya pahala azab, nggak percaya adanya hisab. Kemudian mereka juga nggak mendapatkan akibat dari kekufuran dan maksiat yang mereka lakukan di dunia ini. Kompletlah. Maka mereka semakin jadi dalam kekufuran dan kemaksiatannya. Nah, padahal hisab itu ada, pahala itu ada, azab itu ada, dan semua amal yang kita lakukan semuanya ada para malaikat yang mencatatnya. Wa inna alaikum lahafidhin. Jadi manusia ini, setiap orang itu ada 8 malaikat yang ada yang selalu berada bersama dia. Ada 8 malaikat. Ada malaikat hafidhin,
ada malaikat katibin, ada raqib atid. Nah, ada raqib atid. Raqib atid yang mencatat, yang mencatat amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Baik itu ucapan, perbuatan, termasuk perbuatan hati. Itu dicatat oleh raqib dan atid. Kalau kemarin sudah kita jelaskan, kalau perbuatan atau ucapan itu termasuk perbuatan ucapan yang mubah, yang nggak ada unsur pahala dan azab, maka dicatat kemudian dihapus, sehingga yang tersisa hanya catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Itu yang tersisa. Semuanya dicatat rinci, secara rinci. Artinya nggak ada yang kelewat, nggak ada ucapan yang keluar dari lisan kita kemudian malaikatnya terlewat karena lagi sibuk atau gimana. Nggak ada yang seperti itu. Para malaikat mereka menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kalian mencatat kan kadang lewat. Sedang ngaji catat, ada yang penting terlewat karena sedang lamun atau sedang ngantuk, sehingga terlewat. Kalau malaikat ini kan nggak tidur, dia nggak ngantuk, dia nggak tersibukkan oleh selain apa yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka. Semuanya dicatat secara rinci apa yang kita lakukan. Dan malaikat ini meskipun malaikat ini dalam kondisi tertentu itu tidak membersamai kita. Jadi malaikat tadi kita katakan ada 8 malaikat yang bersama kita. Yang 2 itu mencatat amal, yang lain itu tugasnya menjaga manusia. Karena kalau manusia ini tidak dijaga oleh para malaikat, maka manusia ini akan dipermainkan oleh jin. Akan dibuat seperti bola, ditendang sana, tendang sini. Kenapa? Karena manusia nggak bisa lihat jin. Sementara jin itu bisa lihat kita. Sehingga jin akan mempermainkan manusia. Tapi Allah menjaga manusia. Setiap orang dijaga oleh para malaikat sehingga mereka tidak bisa mempermainkan manusia. Dalam kondisi tertentu, malaikat itu memang nggak bersama manusia itu. Misalnya ketika kita berada di dalam toilet, itu malaikat nggak ikut masuk, nggak ikut masuk ke toilet. Atau ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, malaikatnya nggak ikut masuk dalam kamar misalnya. Dia tidak membersamai orang dalam 2 kondisi itu. Tetapi bukan berarti mereka nggak tahu. Allah memberitahu. Allah memberitahu kepada mereka. Artinya ketika seseorang melakukan hubungan suami istri kemudian melakukan maksiat, ya tetap dicatat oleh malaikat. Memang malaikat nggak lihat, tapi Allah memberitahu mereka sehingga kemudian mereka mencatatnya. Ada orang dalam toilet kemudian dia bermaksiat, malaikat tetap mencatat, tapi tidak dengan melihat langsung, tapi dengan Allah memberitahukan kepada dia. Sama seperti apa yang ada di dalam hati. Malaikat itu nggak tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi Allah memberitahu kepada malaikat sehingga kemudian malaikat itu mencatatnya. Jadi ada yang malaikat itu tahu langsung kemudian dicatat. Ada malaikat yang dia nggak tahu secara langsung tetapi Allah memberitahunya. Seperti perbuatan hati, malaikat nggak tahu, Allah memberitahu dia sehingga dicatat. Nah, ketika manusia berada di toilet atau di WC kemudian melakukan hubungan suami istri, malaikat juga nggak ikut sehingga nggak melihat. Tapi Allah memberitahukan apabila dia melakukan kebaikan, Allah beritahu. Ketika dia melakukan kemaksiatan, Allah juga memberitahunya sehingga tetap semuanya tercatat dan semuanya akan ada balasannya nanti di akhirat, pahala atau azab. Waktu sudah lewat, insyaallah besok kita sambung lagi. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.